Salam sejahtera warahmatullahi sekalian, selamat datang kembali di channel Rekono. Beberapa hari yang lalu ada subscriber dari channel ini ya request 2 video sekaligus ya. Saya juga bingung ya kenapa requestnya sekali 2 video ya. Yang pertama itu video tentang dimana ada sebuah video yang beredar umat Yahudi Ortodok meludahi, konon katanya meludahi peziarah Kristen di Israel. Kemudian, apakah agama Islam itu adalah agama Samawi? Apakah mereka itu agama Abrahamik? Apa asal muasal perselisihan antara agama Yahudi dengan agama Kristen? Menarik untuk kita bahas ya. Sebelum saya lanjut ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya ya. Jadi kalau mau bantah pakai data dan sumber. Setelah saya riset ya, cari data dan sumbernya, referensinya. Setelah saya baca, wow, ternyata alasannya itu sangat bikin saya terkejut ya. Bener-bener bikin saya terkesima gitu. Ya, sumpah demi apapun alasannya itu sangat sungguh di luar nurur ya. Lalu apa alasannya? Menurut detik.com ya, beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan bahwa Yahudi ultra ortodok meludahi tanah, bukan orang tapi ya, tanah ya. Tanah ketika peziarah membawa salib di Israel ya. Bukan orang Yahudi situ ya, tapi bukan orang Yahudi agama Kristen maksudnya, tapi peziarah. Namun ya, beberapa hari kemudian petinggi daripada Yahudi memberikan konfirmasi atau klarifikasi bahwa orang yang meludahi itu, walaupun itu umat Yahudi ultra ortodoks, mereka dikecam ya, mereka tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh umat Yahudi ortodoks tersebut. Kemudian yang jadi pertanyaan ya, kenapa sih umat Yahudi dengan Kristen itu ada semacam perselisihan gitu? Apa latar belakang sejarahnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebab yang pertama itu adalah permusuhan sejarah ya. Sejarah antara umat Kristen dan Yahudi telah tercemar oleh konflik dan permusuhan berlangsung selama berabad-abad. Jadi yang saya katakan ini ada sumber dan datanya ya. Ini termasuk penuduhan bahwa Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus yang kemudian menyebabkan penganiayaan terhadap Yahudi dan umat Kristiani. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua misalnya karena antisemitisme Kristen ya, sebagian besar sejarah Kristen terutama selama abad pertengahan, antisemitisme merupakan bagian dari doktrin dan praktik gereja. Ini menyebabkan diskriminasi, kekerasan dan pemusnahan terhadap komunitas Yahudi. Wow, luar biasa. Kemudian ada konteks modern misalnya konflik Israel Palestina. Konflik yang berkelanjutan antara Israel dengan Palestina ini telah memperburuk hubungan antara umat Kristen dan Yahudi di berbagai wilayah. Beberapa umat Kristen mendukung Palestina, sementara yang lainnya mendukung Israel ya. Ini dapat memicu semacam ketegangan. Kemudian yang kedua misalnya reaksi terhadap kekristenan ya. Di beberapa komunitas Yahudi terutama yang lebih ortodoks ya, yang sangat-sangat ortodoks, ultra ortodoks, ada kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap Kristen yang dapat berasal dari sejarah penganiayaan dan upaya konversi paksa. Wow, luar biasa. Kemudian ada beberapa sumber ya yang membahas tentang mengapa Kristen dan Yahudi itu memiliki konflik berkepanjangan. Tapi konfliknya nggak terlalu parah ya, tapi ada semacam gesekan-gesekan lah. Sumber sejarah misalnya yang pertama itu A History of the Jews ya, oleh Paul Johnson tahun 1987. Buku ini membahas tentang sejarah Yahudi dan hubungannya dengan umat Kristen ya. Jadi ada buku yang berjudul A History of Jews, ini sumbernya. Kemudian The Jews of History oleh John Evron ya, tahun 2018 ya. Buku ini membahas tentang sejarah Yahudi dan interaksinya dengan umat Kristen. Kemudian yang ketiga misalnya Christianity and Judaism, Study of the Two Religions ya.
oleh Trevor Herford tahun 1903. Buku ini membahas tentang hubungan antara kekristenan dan Yudaisme. Kemudian ada sumber-sumber dari jurnal-jurnal, misalnya sumber akademis, ya nggak hanya sumber dari buku tapi dari sumber akademis juga, seperti Journal of Encyclopedia History. Ya, jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang hubungan umat Kristen dengan Yahudi. Kemudian Journal of Jewish Studies, ya, jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang sejarah dan budaya Yahudi. Kemudian yang tiga, Journal of the Theological Studies, ya, jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang teologi sejarah kekristenan. Wow, luar biasa. Kemudian ada sumber lain, misalnya seperti sumber online, ya, dari BBC History, ya, kemudian dari history.com, kemudian dari Jewish Virtual Library dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita bergeser sedikit ke agama mayoritas di Konoha, ya. Agama Islam memang dianggap sebagai agama Samawi dan Abrahamik, ya. Apa buktinya? Mana datanya? Mana sumbernya? Saya akan mengambil data dan sumber dari Encyclopedia Britannica. Agama Islam digolongkan sebagai agama Samawi dan Abrahamik dalam Encyclopedia Britannica. Jadi ini kan semacam polemik permasalahannya. Banyak yang mengatakan bahwa kita nggak masuk ke agama Abrahamik, kita nggak masuk ke agama Samawi, enggak ya. Jadi di sini saya luruskan, ya, menurut data. Jadi dan tersahabat untuk video, kalau misalnya nggak setuju apa yang saya katakan, bantah pakai data dan sumber, jangan cuma omong-omong doang, ya. Kemudian Encyclopedia of Religion, ya, Encyclopedia of Religion juga menggolongkan agama Islam sebagai agama Samawi dan Abrahamik, ya. Kemudian sumber lain misalnya World Religion, ya, dalam buku yang berjudul World Religion oleh John B. Knox, ya, menggolongkan agama Islam sebagai agama Samawi dan Abrahamik. Wow, luar biasa. Kemudian sumber keempat misalnya Islamic Studies, ya, jurnal akademis Islamic Studies juga menggolongkan agama Islam sebagai agama Samawi dan agama Abrahamik. Apa karakteristik daripada agama Samawi atau Abraham? Nah, yang jadi pertanyaan, apa karakteristik agama Samawi dan agama Abrahamik ini? Yang pertama, ya, ciri-cirinya itu wahyu ilahi. Agama ini, ya, berdasarkan pada wahyu ilahi yang diterima oleh nabi, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa jika ada agama itu yang mengatakan bahwa agama itu dapat wahyu ilahi, berarti itu bagian daripada agama Abrahamik atau agama Samawi, ya. Kemudian yang kedua misalnya usul-usul ilahi, misalnya, ya, agama Islam percaya bahwa agama ini berasal dari Allah SWT dan bukan dari ciptaan manusia, ya, sehingga agama ini layak disebut sebagai agama Abrahamik. Kemudian pengakuan nabi-nabi, misalnya agama Islam mengakui nabi-nabi sebelumnya seperti, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Yusuf, Yunus dan sebagainya, ada banyak gitu. Kemudian konsep tauhid, ya, agama Islam memiliki konsep tauhid yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Jadi ini cukup, ya, membuktikan bahwa agama mayoritas di Konoha itu adalah agama Abrahami atau agama Samawi, ya. Tapi saya melihat, ya, di Konoha itu banyak orang mengatakan enggak, kita enggak, bukan dari bagian dari agama Abrahamik atau Samawi. Ya kan, bukan gitu. Jadi boleh dikatakan karena permasalahan ini sehingga banyak konflik, ya, antara agama mayoritas di Konoha dengan agama Kristen. Ada banyak konfliknya, ada banyak gesekan-gesekan. Coba kalau misalnya mengaku, ya, iya kita tuh sebenarnya masih saudara. Kakak pertama disebut dengan agama Yahudi, kakak kedua itu disebut dengan agama Kristen, kakak yang terakhir disebut dengan agama Islam. Jadi kalau seperti ini kan akur, ya, nggak ada yang namanya persekusi rumah ibadah, bubarkan dan lain sebagainya, nggak ada yang namanya julid menjuliti, ya. Jadi kayak gini kan adem, ya. Kita tuh masih satu keluarga besar atas nama agama Samawi, atas nama agama Abrahamik.
adem ya. Jadi tujuan saya itu untuk mendamaikan ya, bukan untuk memisah-misahkan. Nggak ada tujuan saya untuk memisahkan, mendamaikan, akur gitu loh. Itu masih satu perguruan gitu, agama Kristen, Yahudi, agama Islam, satu perguruan dalam nama perguruannya atau nama judulnya itu agama Abrahamik atau agama Samawi. Ya, cuman kembali lagi ya, kembali ke laptop di Konoha itu paling cuman 10% doang yang mengakui. Ya, karena apa? Karena mereka baca buku biasanya, baca jurnal-jurnal ya, baca penelitian. Ya. Bukan cuman baca kitab suci doang ya, tapi kita harus baca buku-buku lainnya. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya sumber dari malapetaka permasalahan itu semuanya itu rata-rata disebabkan karena apa? Karena SDM rendah, menganggap bahwa agama kita yang paling benar, yang paling suci, agama kita yang paling baik sedunia, nggak punya cacat dan sebagainya, sehingga kita merasa tidak boleh dikritik, anti kritik ya. Saya ngomong seperti ini juga nanti pasti banyak dikritik. Tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Gitu ya. Ada banyak nanti cacian omongan. Saya sudah terbiasa seperti itu, diancam. Ada yang mengatakan bahwa saya itu harus dilacak. Ya, URL saya itu dilacak. Ada banyak komentar seperti itu. Ya. Luar biasa emang. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa ada pengancaman seperti ini? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kita merasa bahwa agama kita tuh yang paling sempurna, tidak ada kesalahan. Kita tuh paling sempurna, turun dari langit ya. Padahal kalau boleh jujur, nggak ada tuh agama yang turun dari langit ya. Kalau boleh kita berpikir secara rasional, Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Manusialah yang menciptakan agama, bukan Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa manusia yang menciptakan agama, itu siapa yang bisa bantah? Tuhan tidak beragama, manusia yang menciptakan agama. Dan bisa saja mereka menciptakan Tuhannya masing-masing. Karena konsep Tuhan juga dalam berbagai pandang agama itu kan beda-beda, yang setiap agama Tuhannya beda. Setiap aliran Tuhannya beda. Kristen Tuhannya beda, Yahudi Tuhannya beda, agama Batas di Konoha Tuhannya beda. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan cuma penafsiran, ya penafsiran kan, tapi kan kalau cuma penafsiran itu kan, tapi kenapa ada perang gitu antara agama mayoritas di Konoha dengan agama Kristen? Itu kan perang dulu. Kenapa harus perang kalau Tuhannya satu? Kenapa Tuhannya nggak men-stop gitu? Harusnya kan di-stop ya. Kalian jangan ribut ya, jangan memperebutkan aku. Berarti itu artinya bisa aja Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri kan, bisa aja. Tapi tidak saya memberikan kesimpulan, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Bisa aja ya, ini masih dugaan, bisa aja. Karena menurut saya itu filsafat atau konsep ketuhanan itu harus kita bahas dengan teliti ya. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa dan mempengaruhi keputusan kita ya. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan orang lain sesat, maka kita akan menyesatkan Tuhan orang lain kan. Akan mengatakan, kalian itu masuk neraka, kalian nggak punya surga, kalian seperti ini, kalian seperti itu, sehingga terjadi kesenjangan. Sama seperti antara agama Yahudi dengan agama Kristen juga. Agama Yahudi berpikiran, agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Agama Kristen itu cuma ngikut ke kita, cuma ngeciplak gitu, Torah kita diciplak dan sebagainya. Agama Kristen juga seperti itu. Si bontot itu kerjanya ciplak mulu. Padahal agama Kristen juga diciplak dari agama, misalnya ya, agama Yahudi. Dan agama Yahudi, kalau boleh jujur, ada banyak kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno, agama Sumeria, agama Zoroaster, seperti epos Gilgamesh, mirip seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Adam. Ada banyak tuh kisahnya mirip ya. Lalu apa ininya, rujukan? Saya tuh sering banyak
ditanya tentang rujukan agama apa sih yang paling cocok dengan warga Konoha, ya kalau menurut saya pribadi ya jangan di ini ya, jangan di dalam bulat-bulat ya. Kalau menurut saya pribadi ya, agama yang cocok di Konoha itu adalah agama bumi, bukan agama langit. Agama langit itu kan agama ilahi, agama bumi agama lokal menurut saya. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agama lokal ya. Tapi itu yang paling, menurut saya yang paling cocok, karena toleransi ya. Kita harus toleransi. Agama lokal itu sangat toleransi. Tidak ada mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, Tuhan kita yang paling benar dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau misalnya umat Kristiani diludahi Yahudi itu, betapa rendahnya ya kita ya sebagai umat Kristiani. Ya mending ini dong, mending kita menyembah leluhur kita ya, menghargai leluhur kita daripada menghargai leluhur orang lain. Udah kita hargai, kita puja-puja leluhur orang lain, tapi kita malah diludahi ya. Jadi menurut saya itu agama impor itu problematik kalau dimasukkan ke Konoha. Kenapa? Karena agama impor itu cocoknya di Timur Tengah, karena di situ diciptakan agama itu. India misalnya, agama Hindu ya cocoknya bagi orang India. Bagaimana dengan agama Samawi? Bukan agama Samawi, agama Siwa Buddha yang ada di Konoha, seperti agama Hindu Bali. Itu kan sudah sinkrenitas. Cuman agama impor, terutama agama Brahmin atau agama Samawi ini kan susah sinkrenitas. Kenapa? Karena ya begitu, karena ada turun dari ilahi katanya. Turun dari ilahi. Ya. Oke, sekian video ini, mudah-mudahan Anda dapat insight. Jangan terlalu bulat-bulat apa yang saya katakan ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.